kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita, silih berganti ya, yang terus Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hijrah ya. Dan kita akan bercerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengambil pelajaran dari kisah hijrah tersebut. Dan hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang keutamaan hijrah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat Allah menggandengkan antara iman, hijrah dan jihad. Dan ayat seperti ini banyak. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi Allah menggandengkan iman, hijrah dan jihad. Bahkan dalam ayat-ayat tersebut Allah mendahulukan penyebutan hijrah daripada jihad fisabilillah. Dan ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya sampai-sampai barang siapa yang sudah berhijrah meninggalkan negerinya dalam rangka untuk beriman kepada Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, kemudian dia di tengah perjalanan meninggal dunia, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya kemudian meninggal di tengah jalan, maka wajib baginya untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi perumpamaan tentang niat yang salehah, Rasulullah SAW beri perumpamaan tentang hijrah. Kata Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Kata Nabi SAW, sungguhnya amalan tergantung niat dan masing-masing akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa, kemudian Nabi sebutkan contoh. Nabi tidak sebutkan ibadah yang lain. Nabi sebutkan contoh hijrah. Ya. Dan ini menunjukkan hijrah adalah ibadah yang agung. Kalau niatnya benar, maka pahalanya besar. Kalau niatnya salah, maka dia hanya mendapatkan dunia. Maka Nabi mengatakan barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Demikian juga Nabi SAW bersabda, al-ibadatu
fil harji ka hijrati ilayya. Kata Nabi SAW, beribadah di musim fitnah seperti berhijrah kepadaku, seperti berhijrah kepadaku. Nabi menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang di zaman fitnah dia tetap beribadah. Karena di zaman fitnah kebanyakan orang ingin nimbrung, ingin tahu lebih dalam tentang fitnah tersebut, ingin komentar, ingin jadi pusat perhatian, ya. Nimbrung dalam fitnah tersebut sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang bahagia meskipun di zaman fitnah dia tetap bisa beribadah kepada Allah. Nabi mengatakan orang yang beribadah di musim-musim fitnah seperti ini, maka dia pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi menyebutkan mengiming-iming pahala hijrah kecuali hijrah adalah pahalanya sangat besar, ya. Dikatakan juga dalam satu hadis tatkala Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dan kita tahu siapa Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dahulu adalah orang sangat membenci kaum muslimin, bahkan dialah yang diutus oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya ke Raja Najasyi untuk memprovokasi Raja Najasyi agar para sahabat dipulangkan dari negeri Habasyah menuju kembali ke kota Mekah. Yang diutus Amr bin Al-As karena dia seorang yang sangat cerdas dan dia sangat membenci kaum muslimin. Namun akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam kalau tidak salah tahun ke-7 atau tahun 8 Hijriah. Waktu dia masuk Islam, dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ubsut yaminak fala ubayyika." Ya Rasulullah, bentangkanlah tanganmu, aku ingin membaiat engkau, ingin masuk Islam. Maka Rasulullah SAW pun membentangkan tangannya agar Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menjabat tangan Nabi untuk membaiat Nabi. Kata Amr bin Al-As, "Faqabattu yadi." Waktu Nabi membentangkan tangannya, aku pun menarik tanganku. Kata Nabi SAW, "Malak ya Amr? Ada apa engkau wahai Amr? Tadi bilang mau baiat, sekarang kau tanganmu kau tarik." Kata Amr bin Al-As, "Uridu an ashtarit." Saya ingin punya syarat ya Rasulullah untuk masuk Islam. Kata Nabi SAW, "Ishtarit, madza tashtarit?" Kau ingin membuat syarat apa? Silakan. Apa syaratmu? Kata Amr bin Al-As, "An yughfara li." Aku ingin diampuni dosa-dosaku. Maka apa kata Nabi SAW? "Ama ta'lam ya Amr? Tidakkah kau tahu wahai Amr bin Al-As? Innal Islama yahdimu ma kana qablahu." Sungguhnya orang kalau masuk Islam maka akan terhapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan bahwasanya hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Dan sungguhnya haji yang mabrur akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ini dalil yang sangat kuat menunjukkan hijrah itu ibadah yang mulia, sehingga barang siapa yang berhijrah dengan hijrah yang benar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat, di antara sahabat yang paling mulia adalah kaum Muhajirin. Lebih mulia daripada kaum Ansar, ya. Lebih mulia daripada kaum Ansar. Allah menyebutkan mereka daripada kaum Ansar dalam banyak ayat, ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin kaum Ansar. Allah menyebutkan kaum Muhajirin daripada kaum Ansar. Demikian dalam surat Al-Hasyr Allah menyebutkan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Allah sebutkan kaum Muhajirin dulu, orang-orang fakir yang diusir dari kampung mereka, ya. Allah sebut mereka, Allah puji mereka. Setelah itu baru Allah sebutkan tentang kaum Ansar, ya. Jadi hijrah adalah ibadah yang sangat mulia yang dilakukan oleh para sahabat dan masih terbuka pintu hijrah bagi kaum muslimin sampai zaman sekarang. Apa itu hijrah? Hijrah dalam bahasa Arab diambil dari hajar. Hajar artinya meninggalkan. Hajar artinya meninggalkan. Dan hijrah dijelaskan oleh para ulama ada dua model. Pertama disebut dengan hijrah, ya, meninggalkan satu negeri ke negeri yang lain. Yang kedua adalah hijrah meninggalkan kemaksiatan, ya. Hijrah meninggalkan kemaksiatan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah yang sungguhnya, man hajara ma nahallahu an, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah terjadi 3 kali. Hijrah terjadi 3 kali dan terkumpul pada 2 model. Yang pertama adalah hijrah min daril khauf ila daril aman. Yang kedua hijrah min daril kufur ila daril Islam. Yang pertama adalah hijrah dari negeri yang di situ tidak ada ketenangan, penuh dengan ketakutan, menuju negeri yang penuh dengan keamanan. Dan ini yang terjadi, hijrahnya para sahabat dari kota Mekah menuju negeri Habasyah. Ini terjadi 2 kali. Ya, para sahabat meninggalkan kota Mekah. Kenapa di Mekah mereka tidak bisa beribadah? Mereka diintimidasi, mereka disiksa, yang baca Quran ketahuan dipukulin, ya, orang tidak bisa solat di Masjidil Haram. Ya, dimusuhi, diambil hartanya, sehingga mereka akhirnya ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Akhirnya mereka pergi berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju negeri Habasyah. Negeri Habasyah juga negeri kafir. Negeri orang-orang Nasara. Rajanya adalah Raja Najasyi dan mereka Nasara. Tetapi di situ mereka aman. Sama-sama dari negeri kafir ke negeri kafir, tapi ke negeri yang aman, lebih mending. Daripada di Mekah mereka diintimidasi, disiksa, mending mereka pindah ke negeri Habasyah. Akhirnya para sahabat berhijrah. Setelah mereka berhijrah ke negeri Habasyah, terdengar isu bahwasanya orang-orang di Mekah sudah baikan. Abu Jahal sudah sadar mungkin. Ada isu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah baik, sudah mulai menerima Islam. Akhirnya para sahabat pulang dari negeri Habasyah balik lagi ke negeri Mekah, ke kota Mekah. Ternyata kondisinya semakin parah. Akhirnya mereka berhijrah 2 kali, pergi lagi balik ke negeri Habasyah. Dan apa yang mereka lakukan itu suatu perkara yang sulit. Kenapa? Mereka tinggal di kota Mekah. Kota Mekah itu ibu kota, Ummul Qura. Ibu kota di zaman tersebut, ibu kotanya Jazirah Arab. Semua orang datang ke situ, perdagangan maju di situ. Dia adalah tempat wisata religi. Ya. Orang-orang pada datang nyembah berhala di situ. Ya. Ada 360 berhala di sekeliling kota Mekah. Jadi orang pada datang semua 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Orang datang situ rame-rame. Dan para sahabat tinggal tentram di situ. Mereka banyak juga orang-orang Quraisy memiliki nasab yang tinggi, memiliki harta. Namun mereka tinggalkan semuanya pergi ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah negeri yang miskin. Ethiopia. Ya, bukan negeri Arab. Tidak terbiasa mereka tinggal di situ. Ya. Di antara hal yang menunjukkan negeri Habasyah bukan negeri kaya, yang mereka sukai Raja Najasyi dan juga pembesar-pembesar suka apa? Kulit. Mereka paling suka kalau didatangkan apa? Kulit yang sudah disamak. Ya. Nah, kalau di Mekah mungkin emas, perak. Ya. Artinya menunjukkan bahwasanya itu negeri yang lebih miskin. Terus jaraknya jauh, harus naik kapal untuk menuju ke negeri tersebut. Namun para sahabat pergi, tinggalkan seluruh dunia demi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang berhijrah. Itu namanya berhijrah dari negeri yang penuh ketakutan menuju negeri yang penuh keamanan. Hijrah model kedua adalah dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu terjadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Pada tahun 13 kenabian baru Nabi kemudian berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Waktu sebelumnya para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah karena belum ada negeri Islam. Setelah kaum Ansar masuk Islam, mulailah mereka membuat negara kecil di kota Madinah, ya, mulai ada perkumpulan kaum muslimin, maka kemudian Nabi baru berhijrah ke kota Madinah. Itulah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, dan itulah hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan banyak para sahabat setelah itu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hijrah meninggalkan satu negeri menuju negeri yang lain. Nah, hijrah ini, ya, hijrah dari Mekah menuju Madinah sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Ya, walakin jihadun wa niyyatun fa idza stunfiru fanfiru fa idza stunfirtum fanfiru. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju kota Madinah setelah Fatu Makkah. Kenapa? Karena pada tahun 8 Hijriah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah yang tadinya adalah Darul Kufur, negeri kufur, berubah menjadi negeri Islam. Pada tahun berapa? 8 Hijriah. Maka setelah Fatu Makkah, enggak ada lagi yang namanya hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota yang lain. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam.
Maka kata Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Mekah dikuasai dan menjadi negeri Islam. Dan sebagian ulama berdalil bahwasanya kota Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Karena kata Nabi tidak ada lagi hijrah. Tetapi kata Nabi SAW, walakin jihadun wa niyatun. Yang tersisa masih ada jihad, yang tersisa masih ada niat. Maksudnya apa? Bisa jadi kita di negeri Islam, tapi penguasa menyuruh kita untuk berjihad. Maka kita keluar meninggalkan negeri kita untuk berjihad, itu dianggap seperti berhijrah juga. Karena keluar meninggalkan negeri dalam rangka untuk jihad. Atau niat maksudnya seorang meninggalkan negerinya karena niat yang baik. Contohnya dia berhijrah meninggalkan negerinya kenapa? Dalam rangka menuntut ilmu. Atau dia meninggalkan negerinya kenapa? Karena dia ingin bisa beribadah lebih baik di tempat yang lain. Maka itu juga disebut dengan hijrah. Itu masih tersisa sampai hari kiamat. Taib. Yang kedua, hijrah meninggalkan maksiat yang kata Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang banyak terjadi, alhamdulillah. Banyak kawan-kawan kita berhijrah, ya. Tadinya suka berzina, akhirnya berhijrah meninggalkan perzinahan. Tadinya praktisi riba, akhirnya meninggalkan riba, berhijrah. Dan disebut mereka, dikatakan mereka telah berhijrah. Yang tadinya tukang ngeband, manggung sana sini, ya, kemudian akhirnya meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dia juga telah berhijrah. Ya, tadinya preman, ya, kemudian berubah menjadi akhirnya dia orang soleh, berhijrah juga. Itu benar, ya. Saya ketemu ada kawan, ya, dia cerita saya dulu Ustaz, kerjaan saya adalah menjaga diskotik, pokoknya tempat-tempat maksiat saya jaga. Saya punya anak buah banyak, ya. Alhamdulillah dia kemudian apa? Taubat. Waktu dia haji sama saya, dia selalu pakai alat pencuci darah yang manual, ya. Masukin, ada selang di sini, masuk, ada selang buat keluar. Itu butuh berapa jam? Sambil ngaji selama di Mina, selama melakukan proses tersebut, tinggal beli airnya untuk menyuling darah. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya terkadang boleh enggak ya Ustaz? Saya minta sama Allah, ya Allah jangan sembuhkan saya. Kenapa? Karena dengan seperti ini saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa nikmat tatkala diberi sakit. Dulu mungkin dia sering lupa, tatkala sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun lebih sering mengingat Allah dan dia berhaji waktu sama saya. Dia cerita, saya tanya kenapa Pak? Waktu itu gara-gara ada yang nendang saya Ustaz, tapi sudah saya sembelih, saya sudah sembelih. Kok bisa? Dia cerita waktu itu, waktu Idul Adha, saya pegang sapi itu tendang saya Ustaz. Kemudian saya terjungkal jauh, sapinya sudah saya sembelih, alhamdulillah. Jadi dia luka itu karena ditendang apa? Sapi, ginjalnya rusak. Baik. Intinya itulah orang berhijrah, ya, meninggalkan maksiat menuju hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang berhijrah dengan hijrah yang benar, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Bukankah tadi telah kita sebutkan, ya, barang siapa yang berhijrah maka diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah terjadi pada setelah Nabi berdakwah 13 tahun. Setelah Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah dan kondisi semakin parah, maka Nabi harus berhijrah. Dan hijrah ini adalah suatu peristiwa yang besar di hati kaum muslimin. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekitar tahun 17 Hijriah atau 18 Hijriah atau 16 Hijriah, 16 atau 17 18 Hijriah. Terjadi suatu kasus di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang datang mengadu kepada Umar. Dia membawa sok itu semacam surat resmi tanda bukti bahwasanya si fulan punya hutang sama saya dan belum bayar. Amirul Mukminin dia punya hutang sama saya belum bayar padahal sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban. Maka dia datangkan buktinya. Si fulan sudah jatuh tempo bulan Sya'ban belum bayar hutang. Akan tetapi di bulan Sya'ban tersebut tidak ditulis tahun keberapa. Karena kaum muslimin belum menomorkan tahun mereka waktu itu.
Adapun bulan-bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya, 12 bulan tersebut, 12 bulan Hijriyah itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab jahiliyah. Mereka sudah kenal bulan Hijriyah. Tetapi orang-orang Arab dahulu mereka tidak pernah memberi nomor tahun mereka. Oleh karenanya mereka menyebutkan misalnya Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Kenapa? Ada peristiwa gajahnya atau Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan meninggal 2 tahun setelah tahun gajah. Si fulan meninggal 5 tahun sebelum tahun gajah. Si fulan lahir sekian tahun sebelum peristiwa tahun gajah. Jadi mereka menamakan tahun dengan peristiwa besar, tetapi tidak dinomori tahun tersebut. Nah, sekarang terjadi kasus di zaman Umar. Orang ini menagih kawannya, bahwasanya kawannya tersebut punya hutang harus dibayar, sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban. Kata Umar, "Ini Sya'ban yang mana? Sya'ban tahun sekarang kah? Sya'ban tahun kemana? Sya'ban tahun depan." Enggak ada tahunnya. Maka Umar mulai berfikir, maka dia kumpulkan para sahabat untuk memikirkan bagaimana membuat penanggalan agar tahun Islam ada nomornya. Maka dikumpulkanlah para sahabat, mereka diskusi. Sebagian mereka mengatakan kita memberi penanggalan Islam dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi lahir itulah tahun pertama Islam. Kemudian ada yang berpendapat tidak. Kita menanggali tahun Islam dengan pertama kali Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Itulah tahun pertama Islam. Ada yang mengatakan kita ikut saja penanggalan orang-orang Romawi. Tahun Romawi ya sudah ikut tahun Islam. Kita ikut saja tanggalan orang-orang Persia. Tahun berapa Persia, tahun kita juga. Semua ditolak oleh Umar kecuali satu, kita menjadikan penanggalan sesuai dengan hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Ini menunjukkan bahawa peristiwa hijrah adalah peristiwa yang sangat berkesan dalam hati para sahabat. Kenapa? Dengan hijrah itulah berdirilah negara Islam. Tersebarlah Islam sampai ke penjuru dunia, sampai ke Nusantara. Gara-gara peristiwa hijrah tersebut, di mana para sahabat berkorban untuk meninggalkan negeri mereka, kemudian menuju kota Madinah, dan terjadilah ya negeri Islam yang luar biasa tersebar sampai sekarang kita merasakan nikmat tersebut. Oleh karenanya Umar memilih tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama buat orang-orang Islam. Nah, kita ingin cerita tentang bagaimana peristiwa hijrah tersebut. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat berhijrah? Kenapa Nabi SAW berhijrah? Sudah kita isyaratkan tadi di awal pengajian. Karena mereka tidak bisa beribadah dengan baik di kota Mekah. Ya, sebagian sahabat dibunuh, sebagian sahabat disiksa. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin berhijrah. Abu Bakar ingin pergi ke negeri Habasyah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Bakar disebutkan dia pergi meninggalkan rumahnya dari kota Mekah. Kemudian dia menuju ke negeri Habasyah. Sudah berjalan jauh sampailah suatu tempat namanya Barkil Ghimat. Sudah keluar kota, sudah jauh, mungkin perjalanan berhari-hari. Ketika sampai di Barkil Ghimat, dia bertemu dengan seorang bernama Ibnu Ad-Daghinah atau Ibnu Daghinah. Ibnu Daghinah ini adalah seorang kepala suku dari suku Al-Qarah, dari kabilah Al-Qarah. Dia kenal siapa Abu Bakar. Abu Bakar ini syekhun masyhur, seorang yang dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Karena Abu Bakar ini pedagang, dia suka kemana-mana. Sehingga dia kemana-mana dikenal sebagai orang yang baik. Maka Ibnu Daghinah bertanya, "Wahai Abu Bakar, engkau hendak ke mana?" Kata Abu Bakar, "Uridu an asiha fil ard li'abuda rabbi." Saya ingin berjalan di atas muka bumi supaya saya bisa sembah Tuhanku, sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Daghinah, dan dia musyrik, dia berkata, "Mithluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau suka membantu orang lain. Wa taksibul ma'dum. Engkau suka bekerja, hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak punya. Wa takrid dhaif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau suka membantu orang-orang yang terkena musibah. Seperti engkau enggak boleh diusir. Ikut saya. Kita balik ke kota Mekah. Saya akan ngomongin Abu Jahal CS ya. Akhirnya pulanglah Ibnu Daghinah bersama Abu Bakar. Abu Bakar pulang kota Mekah membawa Ibnu Daghinah. Sampai di kota Mekah, Ibnu Daghinah dikenal oleh orang Quraisy. Maka dia pun berputar-putar berkeliling ketemu dengan besar-besar Quraisy. Kemudian kata dia, "Wahai pembesar-besar Quraisy, apakah orang seperti Abu Bakar mau kalian usir? Innahu la yasilur rahim." Dia suka menyambung silaturahmi.
Wa yahmilul kalla wa yaksibul ma'dum, membantu orang yang susah, mencari nafkah diberikan kepada orang yang tidak punya, suka menjamu tamu, suka membantu orang terkena musibah. Apakah seperti dia mau dikeluarkan? Artinya dia mengatakan ente aib mengeluarkan orang seperti ini. Saya dari kabilah luar, saya bukan Quraisy, tapi malu. Masa ada orang Quraisy yang baik seperti ini diusir dari negerinya? Ini jarul lahu, dan saya akan menjadi penjaminnya. Saya akan jadi penjaminnya. Jangan keluarkan dia. Saya dijaminan bagi dia. Jiwar. Akhirnya orang-orang Quraisy tidak bisa menolak. Mereka akui Abu Bakar adalah orang yang sangat mulia. Tapi mereka kasih syarat. Kata mereka, wahai Ibnu Daghina, sampaikan kepada Abu Bakar, silakan dia beribadah kepada Rabbnya. Silakan dia baca Al-Quran. Tapi suruh dia solat dalam rumahnya. Suruh solat di rumahnya. Kami khawatir gara-gara dia baca Quran, nanti anak-anak kami dan istri-istri kami terfitnah oleh Abu Bakar. Terfitnah dengan agamanya Abu Bakar. Akhirnya Ibnu Daghina datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, mereka sudah setuju. Saya menjadi penjaminmu, tapi kau solatlah di rumah. Abu Bakar setuju. Akhirnya Abu Bakar solat di rumah. Beberapa waktu, summa bada li Abi Bakrin anibtana masjidan fi fina'i darihi. Tidak lama kemudian Abu Bakar punya ide, dia ingin solat di pelataran rumah. Yang penting kan masih di rumah. Mulailah Abu Bakar solat di pelataran rumah. Dia mulai solat. Kemudian baca Quran dalam solatnya dengan suara yang keras. Dan Abu Bakar kana rajulan bakkaan, orang yang suka menangis. Kalau baca Quran selalu menangis. Kalau solat selalu menangis. Akhirnya waktu Abu Bakar baca Quran, ibu-ibu pada mulai ngumpul. Ibu-ibu orang-orang Quraisy ini, istrinya Abu Jahal, mungkin istrinya abu-abu yang lain pada ngumpul. Anak-anak juga muda pada ngumpul. Apalagi ibu-ibu, mereka terbawa dengan bacaan Abu Bakar ya. Karena sebagian ibu-ibu suka kalau ada yang suka menangis-menangis ya. Ini ustadznya bagus, suka nangis. Enggak dilihat lagi isinya, lihatnya apa? Tangisannya ya. Jadi dan ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Ternyata istri-istri mereka mulai mendengar lantunan bacaan Abu Bakar. Abu Bakar solat di rumahnya, tapi di pelataran. Ya. Dan mereka orang Arab, mereka ngerti bahasa Arab. Nah, kalau mereka dengar Al-Quran yang isinya sangat menakjubkan, dibaca dengan syahdu oleh Abu Bakar, ya mereka langsung bisa beriman. Akhirnya orang-orang Quraisy takut, mereka datang kepada Ibnu Daghina. Wahai Ibnu Daghina, ini yang kami khawatirkan. Ternyata orang-orang pada ngumpul mendengarkan Abu Bakar baca Al-Quran. Sampaikan ke Abu Bakar, ya, dia solat dalam rumahnya, jangan di luar, suruh masuk ke dalam rumah. Kalau enggak, kembalikan penjaminanmu. Akhirnya Ibnu Daghina datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, mereka ingin agar kau solat dalam rumah, jangan di luar. Cuma dua pilihan. Kau solat dalam rumah atau kau kembalikan jaminan yang aku berikan. Maka Abu Bakar mengatakan, aruddu alaika jiwarak wa arda bi jiwarillahi. Aku kembalikan jaminanmu wahai Ibnu Daghina, dan aku ridha dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang musyrikin ya begitu menyusahkan orang-orang Islam sehingga mereka harus berhijrah. Namun tatkala mulai terjadi hijrah, ya Rasulullah SAW dalam mimpi berkata, uritu dara hijratikum dzatan nakhl. Aku dimimpikan oleh Allah aku melihat negeri tempat hijrah kalian. Negeri tersebut negeri yang penuh dengan pohon korma. Kemudian dijelaskan bahwasanya tempat kalian berhijrah adalah kota apa? Kota Madinah. Maka Nabi mengatakan, faman arada minkum an yakhruj falyakhruj. Barang siapa di antara kalian yang ingin berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, silahkan. Waktu Nabi sudah keluarkan izin dan para sahabat sudah di puncak-puncak mereka disiksa, diintimidasi, akhirnya mereka pada semangat berhijrah. Mulailah berhijrah, berangkatlah berhijrah satu persatu. Ada satu persatu berangkat, ada suami istri berangkat, ada satu keluarga berangkat, ya. Ada yang suaminya pergi, istrinya enggak bisa, ya. Mulailah mereka pergi meninggalkan kota Mekah. Tapi perlu waktu kasih tahu ya. Sudah ya. Nanti kita lanjut habis apa? Salat Isya insyaallah taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan pengajian kita. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah, mulailah para sahabat berhijrah. Dan kita tahu penduduk kota Mekah tidaklah banyak.
tatkala para sahabat berhijrah sendiri atau bersama keluarga, serombongan, mulailah penduduk kota Mekah berkurang. Rupanya orang-orang Quraisy tidak suka dengan perginya kaum muslimin ke kota Madinah. Seharusnya mereka senang. Orang-orang Islam sudah pergi meninggalkan kota Mekah, tidak ada yang mengusik lagi mereka, ya. Tapi kenapa sekarang mereka tidak suka? Mulailah mereka melarang orang-orang yang hendak berhijrah. Mereka tidak suka karena mereka tahu orang-orang Islam ini pergi berhijrah menuju kota Madinah untuk kembali lagi suatu saat. Untuk berkumpul di sana di kota Madinah menyusun kekuatan, ya. Ini salah satu sebab. Sebab yang kedua, mereka tidak ingin dicibirkan oleh kabilah-kabilah yang lain. Bagaimana orang-orang Quraisy mengusir orang-orang Quraisy yang Islam dari kampung mereka, dan ini perkara yang memalukan. Ya. Oleh karenanya mereka tidak ingin dicibir oleh kabilah-kabilah yang lain, sehingga mereka berusaha untuk melarang orang-orang yang berhijrah. Di antara mereka ada yang hendak berhijrah, ditahan oleh mereka. Boleh berhijrah dengan syarat harus meninggalkan seluruh harta, dan sebagian sahabat meninggalkan seluruh hartanya yang penting bisa berhijrah. Di antara mereka ada yang berhijrah kemudian dipisahkan dari anak dan istrinya, dan ini yang dialami oleh Ummu Salamah dan Abu Salamah. Tatkala Ummu Salamah dan Abu Salamah berniat untuk berhijrah, maka berangkatlah mereka berdua bersama anak mereka Salamah. Ya. Kemudian tatkala di tengah perjalanan, tiba-tiba rohtu Ummi Salamah, keluarganya Ummu Salamah melihat Ummu Salamah dibawa oleh Abu Salamah. Ingat, yang Islam Abu Salamah sama istrinya Ummu Salamah. Keluarga Ummu Salamah masih musyrik, keluarga Abu Salamah juga musyrik. Tetapi tatkala Ummu Salamah dibawa, rupanya rohtu Ummi Salamah, keluarganya Ummu Salamah tidak terima. Maka diambillah tali kekang ontanya Ummu Salamah, kemudian Abu Salamah suruh pergi meninggalkan istrinya. Ummu Salamah menggendong anaknya Salamah. Tatkala rohtu Abu Salamah, kerabat Abu Salamah melihat Abu Salamah digitukan oleh keluarga Ummu Salamah, mereka pun tidak terima. Maka mereka datang ke Ummu Salamah, narik Salamah. Ini Salamah dari kami, karena binnya kembali kepada Abu Salamah. Akhirnya tarik-tarikan, Salamah ditarik oleh keluarganya Ummu Salamah, ditarik oleh keluarganya Abu Salamah, fa khala'u yadahu, sampai akhirnya tangannya lepas. Akhirnya ya Abu Salamah suruh pergi ke kota Madinah berhijrah. Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya, anaknya Salamah dipegang oleh keluarga Abu Salamah yang musyrikin. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha setiap hari dia keluar ke Abtah, dari pagi dia menangis sampai asar. Ya, kenapa? Ditinggal oleh suaminya, dipisahkan dari anaknya. Dan kata Ummu Salamah waktu menceritakan kisahnya, saya sampai hampir setahun seperti itu. Suami sudah pergi. Setahun tiap hari pergi keluar pagi, menangis sampai sore. Nanti pulang malam dia pulang ke rumah. Pagi dia keluar lagi di Abtah menangis sampai sore. Sampai akhirnya setelah hampir setahun, tiba-tiba ada kerabat dari Ummu Salamah kasihan melihat Ummu Salamah. Maka dia berkata kepada kerabat-kerabat yang lain, kasihan Ummu Salamah, kalian telah pisahkan antara dia dengan anaknya dan suaminya. Biarkan dia pergi. Tiap hari menangis seperti ini. Akhirnya keluarganya pun kasihan. Akhirnya Ummu Salamah pun dibiarkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Tatkala itu keluarga Abu Salamah akhirnya kasihan juga, akhirnya mengembalikan Salamah kepada Ummu Salamah. Maka berangkatlah Ummu Salamah sendirian bersama putranya Salamah, berangkat dari Mekah menuju Madinah. Tatkala Ummu Salamah sampai di Tan'im, dia ketemu dengan seorang sahabat bersama Utsman bin Abi Talha, ya. Dia ini masih musyrik tatkala itu, ya. Dia masih musyrik. Dia bertanya kepada Ummu Salamah, "Hendak kemana engkau pergi?" Kata Ummu Salamah, "Saya ingin menyusul suamiku." "Siapa bersamamu?" Kata Ummu Salamah, "Tidak ada yang bersamaku kecuali Allah dan putraku ini, Salamah." Akhirnya orang ini, sahabat ini, ya, dia mengatakan, "Saya temani engkau." Subhanallah, dari Tan'im menuju ke Madinah kira-kira 450 km. Maka berangkatlah. Ini orang musyrik. Dia temani Salamah. Dia temani Ummu Salamah. Di tengah perjalanan kalau mereka hendak mampir, maka sahabat ini yang masih musyrik ketika itu
kemudian dia dudukkan ontanya Ummu Salamah, kemudian dia menjauh, kemudian Ummu Salamah turun, Ummu Salamah istirahat, baru dia datang lagi, berdirikan onta, dia bawa onta, dia ikat. Saya ulangi, kalau mereka ingin mampir, bagaimana sahabat ini, dia musyrik, dia sangat menghargai Ummu Salamah. Ya. Jadi dia kalau Ummu Salamah ingin mampir dengan dia satu tempat, dia tundukkan ontanya, Ummu Salamah turun, dia tundukkan ontanya, dia pergi dulu. Kemudian Ummu Salamah turun, Ummu Salamah pergi, baru dia datang, kembali lagi, ontanya diambil, baru diikat. Nanti kalau ingin melanjutkan perjalanan sama, dia bawa ontanya, dia taruh, dia dudukkan, dia pergi. Kemudian Ummu Salamah naik, baru kemudian dia datang, baru dia tuntun lagi onta sampai ke Mekah, dan demikian terus sampai 450 km. Dan dia tidak berbicara sama Ummu Salamah. Dan ini adab luar biasa. Ini apa? Ini istri orang ya. Bukan, gimana kabarnya Daripada kita bengong-bengong, kita ngobrol dong. Ini 450 km masih jauh. Subhanallah, sebagian orang seperti itu ya. Kalau ngobrol sama istri orang luar biasa, betah. Sama istri sendiri tidak betah. Kalau sudah istri yang telepon, ada apa sih Ma, cepat dong Ma, ada apa Ma? Papi sibuk. Begitu istri orang, Masya Allah, lama, setengah jam kadang-kadang. Ini ada masalah kalau sampai setengah jam ngobrol sama istri orang. Pasti ada kelezatan yang dia rasakan, pasti. Kalau enggak mungkin ngapain dia bisa betah lama-lama sampai setengah jam ya. Lihatlah, ini dia masih musyrik, tapi dia seperti itu, dan akhirnya dia masuk Islam belakangan. Ya, Utsman bin Talha bin Abi Talha kalau tidak salah namanya, saya agak lupa namanya. Taib. Akhirnya tatkala sampai di Mekah, dia mengatakan, inilah kampung suamimu, ilhaqi bihi, pergilah. Kemudian Ummu Salamah masuk di situ ke kota Madinah, kemudian dia pulang, selesai. Tidak minta maaf, tidak minta apa-apa. Dia cuma kasihan lihat Ummu Salamah. Maksud saya orang-orang musyrikin mereka berusaha mencegah Ummu Salamah jangan sampai pergi meninggalkan kota Mekah. Dan ini terjadi juga pada sahabat Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya. Ayyash bin Abi Rabi'ah dengan Umar bin Khattab dan satunya kalau tidak salah bernama Hashim atau Hisham. Mereka bertiga sepakat untuk bertemu di suatu tempat namanya Tanadub untuk berangkat menuju kota Madinah, berhijrah bareng-bareng. Siapa yang terlambat maka ditinggal. Umar, Ayyash sama Hashim atau Hisham. Tatkala bertiga sudah kumpul, kemudian ternyata yang salah satu terfitnah, tinggal dua, Umar dengan Ayyash. Berangkatlah Umar dan Ayyash sampai kota Madinah. Sudah lolos, sudah sampai di hijrah, sampai di kota Madinah. Rupanya Ayyash punya kerabat namanya Abu Jahal. Siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal dengan kawannya satu lagi sama-sama kerabatnya Ayyash. Abu Jahal nyusul kota Madinah. Nyusul ketemu dengan Ayyash. Ayyash lagi bersama Umar. Kata dia, wahai Ayyash, kata Abu Jahal, sungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan menyisir rambutnya sampai melihat engkau. Dan dia juga bernazar dia akan terus berpanas-panasan di bawah terik matahari sampai kau datang. Tatkala itu Ayyash pun menjadi iba sama ibunya. Kata Umar, wahai Ayyash, jangan percaya Abu Jahal. Ayyash iba sama ibunya, saya ingin pulang. Kasihan ibu saya. Lagi pula saya punya harta, saya ingin ambil. Kata Umar, jangan. Mereka bohong, mereka ingin memfitnahmu. Jangan khawatir tentang ibumu. Ibumu nanti, dia bilang tidak mau sisir rambut, kata Umar. Nanti kalau ada kutu sedikit, dia pasti sisiran. Jangan khawatir. Dia bilang tidak mau berteduh. Nanti kalau dia kepanasan, dia pasti berteduh. Tidak usah khawatir. Masalah harta, saya kasih hartaku buat kamu. Sudah, kamu jangan, itu bahaya Abu Jahal. Tapi dia bilang enggak, saya ingin berbakti kepada ibuku. Jadi ini Ayyash husnudzon kepada siapa? Abu Jahal. Dan ini husnudzon tidak pada tempatnya. Abu Jahal lebih parah daripada iblis. Akhirnya karena Ayyash bersikeras ingin menengok ibunya, akhirnya Umar bilang, wahai Ayyash, ini ontaku Najib, dan dia zalul. Dia sangat tunduk kepada tuannya dan dia larinya sangat cepat. Kalau ada sesuatu yang merugikanmu, segera kabur pakai ontaku ini. Akhirnya Ayyash pun naik ontanya Umar. Di tengah perjalanan Abu Jahal bingung gimana cara nangkap orang ini. Menuju Mekah, kemudian Abu Jahal pura-pura, wahai Ayyash, mereka ada hubungan kerabat. Ayyash, ontaku susah dibawa apa namanya jalan. Saya boncengan sama kamu ya. Ayyash husnuzon lagi. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa.
Dia turun, begitu dia turun, Abu Jahal sama temannya langsung nangkap dia, langsung diikat, langsung dibawa pulang ke kota Mekah, dipermalukan di kota Mekah. Maksud saya bagaimana orang-orang musyrikin dahulu benar-benar ingin melarang kaum muslimin yang ingin berhijrah, dan mereka ditinggal-tinggal di Mekah, diintimidasi, mau pergi juga diintimidasi. Itulah kejahatannya orang-orang Quraisy saat kala itu. Taib, Abu Bakar ingin berhijrah tetapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alla suhbah, wahai Abu Bakar jangan kau pergi. Semoga Allah menjadikan engkau menemaniku dalam perjalanan hijrah, dan ini yang diimpikan oleh Abu Bakar, bisa menemani Nabi untuk berhijrah. Para sahabat sudah berhijrah, Nabi belum diizinkan. Semua sudah berhijrah, tinggal beberapa orang. Orang-orang lemah yang tidak bisa berhijrah, atau orang yang punya kepentingan seperti Nabi SAW, Abu Bakar yang ditahan oleh Nabi, Ali ada kepentingan, tinggal segelintir orang yang tidak bisa berhijrah. Akhirnya suatu hari, Nabi SAW diizinkan untuk berhijrah. Ya. Maka Nabi SAW pun pergi di siang hari bolong dalam Sahih Al-Bukhari. Biasanya Nabi kalau datang ke rumah Abu Bakar, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar, di rumahnya Abu Bakar. Jadi Nabi sudah menikah dengan Aisyah, tetapi belum berumah tangga, belum tinggal bareng. Nabi baru tinggal bareng dengan Aisyah tatkala di Madinah, tapi akad nikah sudah. Nabi datang ke rumah Abu Bakar mutalassim, dalam kondisi menutup wajahnya di siang hari bolong. Dan ini tidak kebiasaan Nabi. Biasanya Nabi pergi pagi atau sore. Perhatikan, Nabi ingin berhijrah dan Nabi harus pasang strategi. Ya, dia menjadi incaran orang-orang Quraisy, menjadi pusat perhatian orang-orang Quraisy. Mungkin diintelin oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi pergi ke rumah Abu Bakar biasanya pagi atau sore, kali dia pergi siang hari dalam kondisi nutup wajah. Kata Abu Bakar, ini pasti ada sesuatu. Kemudian benar. Ternyata Nabi SAW mengatakan, sebelum Nabi masuk, Nabi mengatakan, akhriju man indakum. Keluarkan orang yang ada di rumah. Saya ingin bicara khusus. Kata Abu Bakar, tidak ada di rumah kecuali keluargamu, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu hal yang gaib. Ya. Dalam rumah siapapun Nabi tidak tahu. Ya. Dan ini suatu perkara yang masyhur, ya. Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terlalu banyak. Baik. Setelah itu Nabi pun ngobrol dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, as-suhbah. Wahai Abu Bakar, kita akan berangkat berhijrah. Maka Abu Bakar tatkala itu menangis. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat orang menangis karena gembira kecuali kali itu. Saya baru tahu ada orang begitu gembira sampai menangis tatkala melihat Abu Bakar menangis tatkala diajak untuk berhijrah. Abu Bakar menyiapkan onta 2, sudah lama dia siapkan untuk bisa berhijrah dengan Nabi. Onta tersebut dikasih makan, dipersiapkan. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini onta, satu buat kamu, satu buat saya. Kita berhijrah dengan onta ini. Kata Nabi, la illa bisaman. Saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Jadi itu bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasanya kalau dikasih hadiah oleh Abu Bakar, Nabi terima. Bukankah Nabi yang pernah berkata, "Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar kepadaku. Fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar sampai menangis. Kata Abu Bakar, "Ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Tapi kali ini aneh. Rasulullah SAW dikasih onta, dia tidak mau. Dia tidak mau. Biasanya dia tidak menolak hadiah. Sebagian ulama seperti Al-Iraqi menjelaskan. Kenapa? Karena Nabi tahu hijrah itu ibadah yang sangat mulia. Hijrah itu pahalanya sangat besar. Dan Nabi ingin hijrah dengan duitnya sendiri. Ini sama seperti waktu Nabi akan bangun Masjid Nabawi. Orang mau kasih hadiah tanah, tapi Nabi enggak mau. Nabi ingin beli. Nabi ingin apa? Beli. Karena Nabi ingin dapat pahala. Jadi antum kalau umroh jangan tunggu gratisan. Antum bayar sendiri, kumpulkan uang. Antum haji jangan tunggu apa? Gratisan. Antum kumpulkan uang. Ya kalau saya terpaksa gratis ya. Makanya jadi ustadz kalau mau gratis. Baik. Ya. Akhirnya Nabi membicarakan tentang persiapan hijrah. Rupanya Nabi sudah berdiskusi dengan Abu Bakar dengan cara berhijrah, bagaimana rencana yang harus dilakukan. Ternyata orang-orang musyrikin juga sudah gerah dengan kondisi orang-orang sudah mulai berhijrah. Maka mereka pun juga mengadakan rapat.
menghadapi apa yang mereka harus lakukan terhadap Muhammad. Rapatlah mereka. Yang rapatnya mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang kafir mereka rapat bikin makar untuk menahanmu, membelenggumu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Jadi itu ide yang muncul di mereka, 3 ide. Entah Muhammad ini dipenjarakan, dibelenggu supaya tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa berdakwah lagi. Yang kedua, atau Muhammad ini dibunuh atau Muhammad diusir. Mereka rapat. Dalam sebagian riwayatnya dhaif, tapi ini riwayat disebutkan. Karena saking pentingnya rapatnya orang-orang Quraisy, iblis ikut campur rapat. Iblis menjelma menjadi Syekhun Najdi. Ada seorang yang sudah tua datang, ingin ikut rapat. Ini karena ini rapat penting ini. Kapan lagi iblis ikut rapat seperti ini? Ada Abu Jahal dan teman-temannya. Maka iblis datang jadi orang tua. Kemudian dia bilang, apa ide kalian? Paparkan kepadaku. Abu Jahal bilang, ide kalian paparkan kepada orang tua ini. Padahal dia iblis. Satu kasih ide. Saya punya ide begini saja, Muhammad dibelenggu. Kata iblis, percuma ente belenggu. Tetap saja dia bisa berdakwah, tetap saja kemana-mana apa dakwahnya. Enggak bagus ide ini. Datang lagi orang kedua, begini saja. Kita usir aja dari kota Mekah. Iblis bilang, oh parah, ente usir tambah parah nanti. Tambah dakwah kemana? Kemana-mana. Abu Jahal punya ide, kita bunuh saja. Gimana cara bunuh? Kumpulkan perwakilan dari berbagai macam kabilah, bunuh Muhammad sekaligus rame-rame. Karena kalau satu orang bunuh, maka Bani Hashim kabilahnya Muhammad akan nuntut darahnya dan akan jadi pertempuran bahaya. Bani Hashim kabilah yang besar. Kalau Muhammad dibunuh tidak akan menerima meskipun mereka orang kafir. Mereka tidak terima kalau ada kerabat mereka yang dibunuh. Maka supaya tidak ada balas dendam, seluruh kabilah-kabilah yang lain kumpulkan pemuda-pemuda. Terus tikam Muhammad rame-rame. Ini idenya siapa? Abu Jahal. Kata iblis, stop, ente Abu Jahal. Setuju? Kata ini yang bagus, ini yang bagus. Sebagian ulama bantah, kata sebagian ulama ini riwayat dhaif. Iblis hadir, riwayatnya dhaif. Abu Jahal tidak butuh iblis. Abu Jahal lebih jago daripada iblis. Sudah selesai. Intinya akhirnya mereka berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rencana yang dipasang oleh Rasulullah dan Abu Bakar, rencananya begini. Dan ingat, ini perkara penting, perlu perencanaan. Ya. Kita katakan tadi orang-orang kafir saja menyusun rencana. Orang-orang kafir saja terkoordinasi untuk melakukan kejahatan, kezaliman. Nah, orang-orang Islam harusnya juga demikian. Musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Musyawarah, kumpul bareng ide, dibicarakan, saling mendengar satu dengan yang lainnya. Dan kebiasaan Nabi demikian. Hijrah Nabi bermusyawarah, perang Badar Nabi bermusyawarah, perang Uhud Nabi bermusyawarah, perang Khandaq Nabi bermusyawarah. Nabi mendengar pendapat para sahabat. Padahal dia seorang nabi. Padahal dia seorang nabi dan dia tidak kemudian pendapat saya harus jalankan, tidak. Bahkan kalau pendapat yang ide lebih bagus Nabi jalankan. Ya, ini menunjukkan Nabi tawadhu, sangat tawadhu dan mau mendengar pendapat orang lain. Tapi rencana yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan keluar dari rumahnya di awal malam. Nabi akan bawa Ali bin Abi Thalib tinggal di rumahnya. Nabi keluar, Ali bin Abi Thalib akan tidur di kasurnya Nabi, berselimutkan dengan selimut Nabi. Supaya orang-orang musyrikin menyangka itu Nabi yang sedang tidur. Kemudian Nabi akan pergi keluar awal malam, kemudian pergi ke rumah Abu Bakar. Kemudian di tengah malam Nabi akan keluar bersama Abu Bakar menuju ke Jabal Thawr, ke Gua Thawr, ditemani oleh seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibn Uraiqid, dan itu seorang musyrik yang disewa oleh Nabi sebagai penunjuk jalan. Karena Nabi harus menempuh jalan yang tidak biasa, bukan tariq al-ma'hud, bukan jalan yang biasa yang dilewati oleh kafilah-kafilah dagang. Kalau Nabi lewat jalan biasa pasti ketangkap, maka Nabi harus lewat jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil, dan Nabi tidak tahu jalan tersebut. Yang tahu orang musyrik ini. Maka Nabi sewa orang musyrik tersebut untuk sebagai penunjuk jalan. Terus Nabi akan pergi ke Jabal Thawr, tidak langsung pergi kota Madinah. Kenapa ke Jabal Thawr? Untuk menghilangkan jejak. Jadi kalau kita katakan ini kota Mekah, kota Madinah itu di utara kota Mekah. Utara di sana, ini kota
Mekah. Nah, kalau Nabi pergi ke kota Madinah harusnya ke arah utara. Tetapi Nabi ternyata justru ke arah selatan ke Jabal Saur. Dan akan berdiam 3 hari di Jabal Saur. Supaya apa? Supaya orang musyrik nanti kan nyari-nyari enggak ketemu. Mereka kira Nabi sudah selamat padahal Nabi belum keluar. Ini semua rencana dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, akhirnya Nabi jalankan rencananya. Kenapa Ali bin Abi Thalib juga harus tinggal di rumah Nabi? Ali bin Abi Thalib punya tugas. Tugas pertama menyamar sebagai Nabi. Tugas kedua dia punya tugas berat yaitu mengembalikan titipan-titipan orang musyrikin yang mereka titipkan kepada Nabi. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Orang-orang musyrikin mereka selalu menuduh Nabi dengan kadzdzab, pendusta. Tetapi kalau mereka mau nitip barang mulia mereka titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang menakjubkan. Mereka titip emas, titip macam-macam, mereka titip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mau berhijrah sementara banyak barang titipan. Dan Nabi tidak bawa kabur. Itu Abu Jahal brengsek membunuh saya, mending saya bawa kabur. Enggak. Nabi suruh Ali kembalikan karena itu wada'i, amanah harus dikembalikan. Ini akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib sampai harus 3 hari mengembalikan barang semua. Baru setelah 3 hari baru dia nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ya, ini tugas Ali. Pertama menyamar sebagai Nabi, yang kedua mengembalikan barang-barang. Taib. Dan ini menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib. Bayangkan tidur di kasur Nabi, berselimutkan selimut Nabi, tiba-tiba bisa saja Abu Jahal dan teman-temannya mendobrak rumah kemudian nikam. Taib. Maka Nabi jalankan rencananya. Nabi keluar di awal malam. Disebutkan dalam sebagian riwayat, namun riwayatnya juga lemah, ya. Orang-orang musyrikin sudah berkumpul di awal malam. Di luar rencana Nabi, Nabi menyangka mereka akan datang agak malam sedikit, ternyata di awal malam mereka sudah kumpul kepung rumah Nabi. Akhirnya Nabi terpaksa keluar dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan penutup di depan mereka, penutup di belakang mereka. Ya, maka kami menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maka Nabi keluar dari rumah sementara mereka tidak bisa lihat. Karena sudah tidak ada jalan lain kecuali mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah merencanakan, ada saja rencana yang miss. Nanti ada rencana miss yang kedua lagi. Tapi Nabi berjalan menuju ke Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar ada Asma binti Abu Bakar, ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka siapkan makanan buat Nabi dan Abu Bakar yang hendak berhijrah. Sudah disiapkan makanan dan minuman di kirbah, tempat makanan terbuat dari kulit, namun tidak ada tali untuk mengikat mulut kirbah tersebut. Akhirnya Asma binti Abu Bakar melepas nitoknya. Nitok itu semacam sabuk atau kain yang diikatkan di pinggang seorang wanita di zaman tersebut tatkala mereka ingin bekerja dengan giat. Kalau kita laki-laki dengan mensiksikan lengan baju supaya bekerja dengan giat, kalau perempuan dengan mengikatkan rok mereka dengan kain tersebut. Kain tersebut untuk ikat rok itu namanya nitab. Nah, karena tidak ada tali untuk mengikat tempat air dan tempat makanan, maka Asma pun melepaskan nitoknya, kemudian dia gunting jadi 2 atau dia potong jadi 2, satunya untuk mengikat makanan, satunya untuk mengikat minuman. Sejak saat itu, Asma diberi gelar oleh para sahabat dengan Asma Dzatun Nitaqain. Asma wanita yang memiliki 2 tali untuk mengikat makanan. Kelihatannya jasanya cuma sepele. Apa jasanya? Cuma tali untuk ikat makanan. Tetapi Asma diberi gelar oleh para sahabat dengan gelar tersebut. Kenapa? Karena ini jasa sangat besar. Berkaitan dengan bekal 2 orang yang akan membangun negara Islam di kota Madinah. Sehingga diabadikanlah gelar Asma Dzatun Nitaqain. Karena dianggap oleh para sahabat ini bukan perkara sepele. Ini perkara besar. Asma bintu Abi Bakar. Kemudian Nabi pun berjalan. Naik onta bersama Abu Bakar menuju ke Jabal Saur. Nah, ada tugas. Nah, sampai Jabal Saur, Nabi berpisah dengan Abdullah bin Uraikid. Bawa pergi ini onta, 3 hari lagi kamu ke sini. Baru kita jalan. Abdullah bin Uraikid tadi orang musyrik. Kata para ulama ini dalil, boleh bekerja dengan orang musyrik kalau dia memang amanah, enggak ada masalah. Dan ini strategi Nabi. Nabi nyewa orang musyrik. Yang orang musyrik ini amanah. Supaya orang tidak curiga, ini orang musyrik. Ini tidak mengapa kita berobat kepada orang non-muslim, kita berdagang dengan orang non-muslim. Tidak menjadi masalah kalau memang mereka apa? Amanah. Di antara mereka ada yang amanah. Ya. Di antara mereka ada yang amanah. Yahudi ada yang amanah, Yahudi ada yang tidak amanah. Ya. Taib. Maka Nabi pun pergi ke Jabal Saur. Masuk di goa tersebut bersama Abu Bakar. Kemudian ada namanya Abdullah bin Abi Bakar.
Abdullah bin Abu Bakar adalah putranya Abu Bakar. Tugas dia apa? Tugas dia kalau malam bermalam dengan Nabi dan Abu Bakar, kalau siang dia pergi ke kota Mekah dengar berita-berita isu-isu apa yang berkembang. Kemudian malam dia pulang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar. Kemudian ada namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah maulanya Abu Bakar, budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, pembantunya Abu Bakar. Tugas dia apa? Menggembalakan kambing. Untuk apa? Untuk menutup jejak kaki Abdullah. Supaya jejak kakinya ditutup dengan jejak kaki kambing. Kenapa orang-orang Arab dahulu paling pandai membaca jejak kaki? Ini Amir bin Fuhairah budaknya Abu Bakar. Taib. Akhirnya Nabi pergi ke Jabal Thawr. Orang-orang musyrikin ya, di malam hari itu ke rumah Nabi, ternyata Nabi tidak ada. Mereka pun ngamuk. Yang didapati siapa? Ali bin Abi Thalib. Disebut dalam sebagian riwayat, akhirnya Abu Jahal pergi ke rumah Abu Bakar. Mendobrak rumah Abu Bakar, mana Muhammad? Ternyata tidak ada, cuma ada Asma. Asma pun digampar oleh Abu Jahal. Ya akhi, ente ngapain ribut sama mak-mak ya? Ente belum tahu the power of mak-mak ya. Dan ini suatu perkara yang memalukan. Bagaimana Abu Bakar menggampar seorang wanita? Perkara yang memalukan. Bukan kebiasaan orang Arab seperti itu. Ya, bukan kebiasaan orang Arab masuk ke rumah kemudian melabrak seorang wanita ya. Karena sebagaimana dikatakan, ente jangan ribut sama perempuan. Kalau ente menang pun menang yang memalukan, menang lawan perempuan, kalau kalah lebih memalukan. Dalam dua kondisi memalukan. Udah kalau ada mama ribut-ribut ente tenang aja, enggak usah kemudian terprovokasi, kemudian bikin pertemuan pers untuk macam-macam, udah enggak usah. Mak-mak kayak gitu ngapain? Baik. Ternyata tidak ada, akhirnya mereka bikin sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati akan mendapatkan dia, itu 100 ekor onta. Mulailah kabar ini tersebar kemana-mana. Mereka nyari-nyari enggak ketemu Muhammad, kemana yang dicari? Ternyata sembunyi di Jabal Thawr. Jabal Thawr itu kira-kira 8 kilo dari kota Mekah. Kemudian naik gunung lagi entah tinggi. Antum kalau umrah bisa lihat atau haji bisa lihat. Tinggi. Ya. Ternyata di hari-hari Nabi bersembunyi di situ, ternyata ada yang miss. Apa maksudnya? Ketahuan. Sekelompok orang-orang musyrikin yang pandai baca jejak, mereka akhirnya bisa menapaki jejak Nabi dan akhirnya sampai di mulut goa. Subhanallah. Sampai mereka bisa tahu di mana posisi Nabi. Tatkala mereka di mulut goa, mereka kehilangan jejak. Jejak sampai di sini saja. Waktu itu Abu Bakar dan Nabi di goa, mereka melihat orang-orang musyrik. Goanya itu melihat ke atas. Goa itu agak turun ke bawah. Mereka tuh ada orang musyrikin di atas. Sampai Abu Bakar sedih, Abu Bakar takut. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau absara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka nengok ke bawah, pasti lihat kita. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, jangan kau khawatir. Jangan sedih. Bagaimana menurutmu tentang dua orang, Allah yang ketiga? Allah pasti selamatkan mereka. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an, "Tsaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya, "Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita." Ya. Jadi benar-benar orang musyrikin tidak melihat ke bawah, ditutup oleh Allah mata mereka. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan ternyata mulut goa akhirnya ada laba-laba bikin sarang di situ, ya. Itu riwayatnya dhaif. Kemudian juga katanya tiba-tiba tumbuh pohon menutup di situ, itu juga riwayatnya apa? Dhaif. Kalau riwayatnya sahih, Abu Bakar enggak usah takut. Tenang ada pohon, tenang ada sarang laba-laba. Enggak ada. Jadi tidak ada, semua riwayat dhaif. Benar-benar Allah palingkan pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar. Kemudian setelah 3 hari berlalu, ya, baru kemudian Nabi dan Abu Bakar berjalan menuju ke kota Madinah. Di tengah perjalanan mereka menghadapi beberapa hambatan. Di antaranya orang tanya-tanya. Jadi Abu Bakar ini syekhun ma'ruf, syekhun yu'raf. Nabi tidak dikenal, Nabi bukan pedagang keliling sana sini. Nabi hanya berdagang di masa mudanya, tatkala berdagang menjadi pedagangnya barang-barang dagangannya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu Nabi nikah enggak lagi berdagang. Nabi berdakwah.
Adapun Abu Bakar kemana-mana. Abu Bakar ni dia tahu daerah-daerah. Makanya nanti kalau kita cerita tentang Ma'rakatil Yamamah, bagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, Abu Bakar siapkan 12 pasukan, Abu Bakar kirim sana ini ke sana. Nabi seakan-akan Abu Bakar tahu kondisi-kondisi. Seakan-akan dia GPS, tahu di mana kondisi-kondisi. Benar. Kalau kita cerita tentang Ma'rakatil Yamamah, ente tahu bagaimana cerdasnya Abu Bakar. Maksud saya Abu Bakar itu dikenal di mana-mana. Waktu Nabi SAW berjalan sama Abu Bakar berdua, dicegat oleh sebagian orang. Mereka kenal Abu Bakar. Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Ada yang tanya, "Man hadza?" Abu Bakar ini siapa? Kata Abu Bakar, "Hadza ar-rajul yahdi sabil." Ini penunjuk jalan. Oh, penunjuk jalan. Ternyata maksudnya penunjuk jalan menuju surga. Ini Nabi aja enggak tahu jalan. Nabi aja enggak tahu jalan. Antum perhatikan, Nabi susah payah ya mau pergi berhijrah setengah mati, persiapan ini, persiapan macam-macam ya. Di tengah perjalanan diganggu ya. Tiba-tiba ada orang sekarang bilang, "Oh, saya ini kalau mau sholat Jumat tinggal ke Mekah." Ya. Subhanallah. Tutup mata sholat Jumat di Mekah, habis sholat Jumat balik pulang ke kampung. Subhanallah, begitu mudahnya kamu sholat. Nabi aja dulu mau hijrah setengah mati kayak begitu. Ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa Nabi tidak naik buruk?" Kalau Allah sediakan buruk, sudah enggak ada cerita hijrah. Hijrah ini kan suatu yang peristiwa luar biasa. Nabi diutus agar kita bisa mengambil pelajaran, agar antum tahu bagaimana susahnya Nabi, bagaimana Nabi bermusyawarah, bagaimana Nabi akan dibunuh. Ya. Kalau langsung Allah kirim buruk selesai urusan, enggak ada cerita nanti. Sekalian aja Abu Jahal langsung tewas. Sekalian aja iblis mati langsung aja sudah. Enggak ada, saya enggak ada ceramah-ceramah lagi sudah. Kalau enggak ada iblis, enggak ada ceramah, percuma ceramah, paham? Kita bisa ceramah karena ada iblis hidup. Maksudnya apa? Ada sebagian orang seperti itu ya. Saya baca di internet ya, ada Kiai Fulan atau Gus Fulan kalau pingin solat di Mekah, dia solat Jumat selalu di Mekah. Orang-orang pada nyari dia, "Mana si Fulan?" Dicari-cari habis sholat Jumat, Imam Salam kok dia enggak ada. Tahu-tahu dia datang bawa korma. Subhanallah. Ente dari mana? Ini dari Mekah. Kamu di mana? Sholat Jumat di Mekah. Masya Allah. Iya, padahal waktu itu di Mekah masih jam 8. Itu korma dari Tanah Abang. Ya, subhanallah. Orang percaya kayak begini. Jin yang bermainkan dia. Jin yang bermainkan dia. Oh, Nabi aja mau umrah saja. Nabi umrah Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Nabi umrah dengan pasukan para sahabat sekitar 1.500 orang, ditahan, enggak bisa. Nabi harus pulang lagi. Tunda tahun depan. Ini tinggal kedip mata tahu-tahu sampai di Mekah. Yang benar aja. Tiap Jumat begitu lagi. Baik. Yang lebih aneh ada ini kejadian nyata, teman cerita. Ada si fulan ya, dia ini tidak pernah sholat Jumat. Orang bilang katanya dia sholat di Mekah. Akhirnya ada kawan yang nekat. Pas sholat Jumat dia datang masuk ke rumah orang itu yang katanya lagi sholat di Mekah. Ternyata orangnya lagi main orjen. Akhirnya dia bilang, dia heboh. "Apa katanya di Mekah? Lagi main orjen." Ya akhi, dia di Mekah dan sekaligus main orjen. Baik. Kita lanjutkan. Di tengah perjalanan, Nabi SAW dihadang oleh seorang namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini mendengar tentang sayembara 100 ekor onta, maka dia semangat. Dia juga ingin nangkap Nabi dan Abu Bakar. 100 ekor onta itu banyak. Suatu hari dia sedang duduk bersama teman-temannya, tiba-tiba ada salah seorang dari kabilahnya datang. Bilang, "Wahai Suraqah, sepertinya saya lihat di Torik Sawahil dekat daerah rendah dekat pantai sana ada sekelompok orang. Sepertinya itu Muhammad dan kawan-kawannya." Suraqah langsung tahu, itu benar, itu Muhammad. Tapi Suraqah ingin dapat 100 ekor sendiri. Dia bilang, "Oh, itu bukan. Itu si fulan dan si fulan, bukan. Kamu cari sebelah sana." Akhirnya teman-temannya pergi. Setelah teman-temannya pergi semua, ini dalam Sahih Bukhari kisahnya. Dia langsung segera pulang, dia ambil kudanya, dia bawa tombak. Ingin nangkap Nabi dan Abu Bakar. Maka dia kejar pakai kudanya. Begitu dekat Nabi, tiba-tiba kudanya tersungkur, jatuh. Wah, dia heran. Selama ini kudanya tidak pernah tersungkur. Kok ini tersungkur?
Maka dia ambil azlam. Azlam itu semacam anak panah tapi belum dikasih bulu. Untuk diocok, untuk mengundi nasib. Kejar atau tidak? Ini syirik atau bukan? Syirik. Ya. Allah mengatakan apa innamal khamru wal maisir wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan. Sungguhnya bir, sungguhnya perjudian, sungguhnya azlam tadi berhala-berhala adalah najis dari perbuatan syaitan. Maka dia heran, kenapa saya jatuh? Maka dia ambil, dia goyang. Kejar atau tidak? Sering keluarnya jangan kejar. Aduh, gimana? Kata dia, ya wa asaitul azlam. Ini syirik, saya tidak percaya. Jadi karena dia ingin dapat duit, maka dia bermaksiat kepada kesyirikan. Biasanya dia percaya. Kata dia wa asaitul azlam, kali ini enggak kejar. Ini depan mata tinggal dapat 100 ekor onta. Dia kejar lagi, sudah dekat, tiba-tiba dia jatuh lagi. Dia goyang lagi. Goyang lagi, keluarnya jangan kejar. Saya enggak percaya. Jangan lagi. Sampai 3 kali ternyata enggak bisa. Baru dia bilang ini enggak mungkin. Maka dia kemudian teriak, wa nadaituhum bil aman. Saya teriak, wahai Muhammad, jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu kalian. Waktu dia bilang begitu, kudanya jalan enggak apa-apa sampai situ. Disebut dalam sebagian riwayat waktu Waraqah mengejar Nabi dan Abu Bakar, Nabi berjalan tidak menoleh sama sekali dan Nabi baca Al-Qur'an. Sementara Abu Bakar yuksirul iltifat, Abu Bakar noleh terus. Kata Rasulullah, kenapa engkau? Saya khawatir, bukan khawatir dirinya, khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya tadi Waraqah enggak bisa, akhirnya Waraqah datang, baru kemudian Nabi mengatakan akhfi anna. Kata Nabi, tolong tutupi kami. Kalau ada yang mau ke sini bilang jangan lewat sini. Akhirnya tidak ada yang bisa lewat situ karena Waraqah bilang, oh enggak ada di sini. Sini enggak ada Muhammad. Cari tempat lain. Ya. Kemudian di tengah perjalanan juga Nabi didatangi oleh dari kabilah Aslam. Kabilah Aslam tinggalnya jauh ratusan kilo dari kota Mekah. Datang untuk menangkap Muhammad. Dipimpin oleh Buraidah bin Al-Husayb. Sekitar 70 orang datang. Ternyata waktu ketemu Nabi, Nabi ngobrol dengan mereka, Nabi dakwahi, semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Nabi terus berjalan, sementara berita Nabi keluar dari kota Mekah menuju Madinah sudah didengar oleh kaum Ansar. Kaum Ansar menanti-nanti kapan Nabi sampai. Setiap pagi mereka keluar, tunggu di daerah Kuba. Siapa tahu Rasulullah SAW datang dengan Abu Bakar. Nunggu, begitu matahari sudah sangat siang, mungkin jam-jam 11, jam 12, mereka pulang, enggak ada. Besok mereka tunggu lagi, karena dulu enggak ada WhatsApp, enggak ada SMS, enggak tahu di mana. Mereka enggak tahu Nabi di mana, enggak tahu. Pokoknya nungguin aja, mereka ingin menyambut Nabi SAW. Berikutnya, hari berikutnya mereka tunggu, Nabi juga enggak muncul. Sampai siang enggak muncul. Berikutnya lagi mereka tunggu, sampai satu hari, mereka sudah keluar pagi, siang mereka pulang. Menjelang siang hari, ada seorang Yahudi naik di atomin atomihim, naik di salah satu semacam menara untuk melihat sesuatu. Ternyata dilihat dari kejauhan, rombongan Rasulullah SAW datang. Karena yang datang 4 orang. Nabi SAW, Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid musyrik penunjuk jalan, sama Amir bin Fuhairah budaknya Abu Bakar. Waktu dia dari kejauhan dia tunggu, ternyata itu Rasulullah. Maka langsung orang Yahudi ini berteriak, "Ya ma'syaral Arab, hadza jaddukum alladhi tantadhirun." Wahai orang-orang Arab sekalian, karena dia Yahudi. Wahai Arab-Arab sekalian, ini bos kalian yang kalian tunggu-tunggu. Akhirnya para sahabat keluar datang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat mereka mengatakan tala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina. Tetapi riwayat ini secara sanad riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan juga dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kenapa riwayatnya mu'dhal? Mu'dhal itu parah. Inqita'nya terputusnya parah. 2 atau 3 rawi terputus langsung. Kenapa? Karena ujung dari sanad tersebut kalau tidak salah Ibnu Aisyah atau Abu Aisyah gurunya Imam Ahmad. Padahal dia bercerita tentang zaman Nabi. Antara gurunya Imam Ahmad sampai Nabi itu ada 2 atau 3 rawi yang terputus. Jadi secara sanadnya sangat lemah karena riwayatnya mu'dhal. Yang kedua dari sisi matannya Ibnu Qayyim menjelaskan Saniyatul Wada itu adalah tempat di daerah kalau seorang menyambut orang yang datang dari Tabuk, dari utara, bukan dari selatan.
Sementara disebutkan min thaniyatil wada'. Itulah tempat yang agak tinggi sebagai tempat perpisahan atau tempat orang datang, dan itu lokasinya adalah daerah utara kota Madinah tatkala orang melepas pergi ke Tabuk atau orang datang dari Tabuk, bukan daerah selatan. Sementara Nabi masuk dari daerah apa? Selatan, di daerah Kuba. Dari sini riwayat tersebut secara sanad riwayatnya lemah, meskipun maknanya baik ya, tetapi riwayat tersebut lemah, maka jangan diyakini riwayat tersebut. Kenapa saya ingin isyaratkan ini? Karena Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam sebuah risalah yang berjudul Risalah fi Hukmil Maulid, dia bercerita sebagian orang tatkala melaksanakan acara Maulid Nabi, mereka berdiri menyambut kedatangan roh Nabi. Padahal Nabi tidak keluar dari apa? Kuburannya. Jadi ini adalah kesalahan. Imam Syaukani bantah ini kemungkaran, tidak benar seperti ini. Nah, sebagian orang tatkala merayakan acara Maulid, begitu mereka merasa Nabi ikut hadir, mereka berdiri menyambut kedatangan Nabi, mereka mengatakan tala al-badru alaina. Kita katakan kesalahan dua. Pertama, Nabi tidak hadir. Kedua, riwayatnya juga apa? Lemah ya, riwayatnya lemah. Taib, akhirnya Nabi sampai ke kota Madinah. Kemudian Nabi singgah ke rumah salah seorang sahabat di Kuba. Nabi dan Abu Bakar. Datang sahabat yang lain yang belakangan yang belum pernah melihat Nabi. Belum pernah melihat Nabi, belum pernah melihat Abu Bakar. Mereka datang, mereka nyalami Abu Bakar. Mereka nyangka Abu Bakar itu Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya tawadhu. Dia memakai baju sebagaimana baju-baju para sahabatnya. Tidak ada penampilan khusus. Makanya kalau ada orang dari luar Madinah datang, mereka bingung Muhammad yang mana. Saya para sahabat menyuruh Nabi untuk duduk di tempat yang agak tinggi supaya orang dari luar tahu itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang nyalami Abu Bakar. Nabi duduk. Yang disalami siapa? Abu Bakar. Sampai tatkala matahari masuk mengenai Nabi, Abu Bakar kemudian mengambil ridaknya, Abu Bakar menaungi Nabi. Baru orang tahu, oh Nabi yang itu. Itulah hijrahnya Nabi SAW bersama Abu Bakar. Kemudian kisah masih panjang. Nabi akhirnya bangun Masjid Kuba, baru kemudian Masjid Nabawi dan seterusnya. Tapi inilah inti daripada kisah hijrah Nabi SAW. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dari kisah ini yang pertama, pentingnya musyawarah, pentingnya masang strategi, ya. Pentingnya masang strategi, pentingnya koordinasi. Kalau orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, mereka berkoordinasi, mereka bermusyawarah, ya, mereka menyumbang, maka orang Islam lebih utama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha, mereka akan berinfak. Kemudian infak mereka tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka, semakin menyerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang-orang kafir akan digeret menuju neraka jahanam. Nah, kalau orang-orang kafir mereka berinfak untuk masuk neraka, antum lebih utama untuk berinfak menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu musyawarah, perlu persiapan, perlu pengorbanan. Orang kafir tadi apa? 100 ekor onta, yang penting Muhammad ditangkap. Itu infak atau bukan? Infak itu. Ya. Sayembara. Yang kedua, dari sini antum tahu bagaimana agungnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena seluruh perkara hijrah ini adalah berkaitan dengan Abu Bakar dan keluarganya. Hijrah mulai dari rumahnya siapa? Abu Bakar. Naik onta yang siapkan siapa? Abu Bakar. Yang siapkan makanan putrinya Abu Bakar, Asma bintu Abu Bakar. Yang kirim berita Abdullah bin Abi Bakar. Malam tidur bersama Nabi, siang di Mekah kasih berita. Yang siapkan kambing-kambing dari siapa? Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar. Yang nemani Nabi, Abu Bakar. Maka seluruh kegiatan hijrah ini berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tahu bagaimana sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah menyebutkan beberapa keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya masalah hijrah. Sahabat lain tidak ada yang seperti Abu Bakar. Abu Bakar satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran sahabat. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi." Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya, "La tahzan."
Jangan kau sedih. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama Nabi dan bersama Abu Bakar. Nabi tidak mengatakan Allah bersamaku, tapi Nabi mengatakan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa sudah kejebak, dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, maka sebagian anak murid atau sahabat Nabi Musa ngejek. Wahai Musa, katanya kita mau selamat. Di belakang kita Firaun dan bala tentara, depannya Laut Merah. Ya. Kata mereka, inna lamudrakun, kita akan ketangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla, sekali-sekali kita tidak akan tertangkap. Inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersamaku. Nabi Musa tidak mengatakan Tuhanku bersama kita, enggak. Kenapa ini brengsek orang-orang ini? Kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi, Rabbku bersamaku. Saya din akan beri petunjuk kepadaku. Kata gantinya kuku, paham? Aku. Tapi Nabi sama Abu Bakar tidak. Kata Nabi, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersamaku dan bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara keistimewaan Abu Bakar adalah lelaki pertama yang berinfak untuk Islam. Benar, Nabi waktu dia menikah dengan Khadijah, kemudian dia jadi Nabi, Khadijah menyerahkan hartanya seluruhnya kepada Nabi SAW. Tapi orang luar, lelaki pertama berinfak Abu Bakar. Makanya Nabi berkata, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Saya Abu Bakar menangis radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar berinfak di saat genting. Infaknya Abu Bakar dan infak para sahabat secara umum adalah berkaitan dengan berkelanjutan Islam atau berhentinya Islam. Makanya infak Abu Bakar sangat bernilai di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abu Bakar infak di awal-awal. Di antara keistimewaan Abu Bakar, bahwasanya waktu Nabi sakit yang jadi imam siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Abu Bakar. Tidak ada sahabat lain jadi imam waktu Nabi sakit kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara keistimewaan Abu Bakar adalah lelaki yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi ditanya, "Man ahabun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, Aisyah. Minar rijal, laki-laki maksudnya ya Rasulullah, abuha, ayahnya. Sampai Nabi berkata, "Lau kuntu muttakhidan khalilan min ummati, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin sahibukum Khalilur Rahman, tapi aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak ya. Keistimewaan waktu Nabi perang Badar. Semua sahabat perang, cuma Nabi dan Abu Bakar yang berdoa di Arish, semacam tempat untuk berteduh. Siapa yang Nabi ajak untuk berdoa kepada Allah? Abu Bakar tok, yang lain enggak. Para sahabat sedang berperang, Nabi dan Abu Bakar berdoa. Emang Nabi sembarang pilih? Nabi tidaklah pilih Abu Bakar kecuali karena Abu Bakar sangat soleh, kecuali doanya sangat diharapkan untuk dikabulkan. Maka Nabi pilih Abu Bakar, sahabat yang semua perang. Abu Bakar dan Nabi tugasnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sahabat yang lain menemani Nabi tatkala itu. Ini di antara keistimewaan Abu Bakar. Waktu Nabi sakit, Nabi mengatakan semua jendela yang nyambung ke masjid ditutup illa khawkhat Abu Bakar, kecuali jendelanya Abu Bakar jangan ditutup. Semua disuruh tutup. Ini keistimewaan Abu Bakar. Ini kenapa saya sampaikan ya ikhwan, karena di sana ada orang-orang Syiah yang menjadikan ibadah mulia dengan melaknat Abu Bakar. Itu orang Syiah, orang Rafidhah. Sampai saya baca tulisan mereka luar biasa. Sampai sekarang mereka suka melaknat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan mereka kalau Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Kata mereka Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Nabi bilang di surga, mereka bilang di mana? Di neraka. Ya, kita harus bela Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Siapa lagi yang bela Abu Bakar? Kalau kita bela, siapa yang bela? Apa malu kita ketemu dengan Nabi SAW, ternyata Abu Bakar dicaci-caci, kita tidak bela Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita tahu bagaimana pentingnya hijrah, peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini benar-benar dikenang oleh para sahabat sampai dijadikan sebagai tahun penanggalan, ya. Tidak lain kecuali karena peristiwa-peristiwa hijrah, peristiwa yang sangat besar di hati kaum muslimin. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.
Nabi ketika berhijrah dengan memakai teknik atau siasat. Apakah kita juga boleh berhijrah dengan memakai teknik atau siasat? Iya, boleh. Yang penting bagaimana cara bisa terhindar dari maksiat ya. Di antara hijrah yang mungkin kita lakukan sekarang adalah al-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Al-muhajir yang berhijrah sungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda terjebak dalam suatu kemaksiatan, Anda ingin berhijrah, pakai siasat. Bagaimana caranya bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut? Pakai strategi. Pertanyaan susah-susah ya. Jika sudah hijrah, bagaimana cara agar tidak terjerumus dalam maksiat lagi? Seorang kalau sudah berhijrah, dia berusaha mencari kondisi yang baik. Di antaranya dia sering ikut pengajian. Yang paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Di antaranya konsentrasi waktu baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di antara makna tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kalau kami belum mendapat hidayah, berilah hidayah. Kalau kami sudah dapat hidayah, tambahlah hidayah. Kalau kami sudah ditambah hidayah, kokohkanlah kami di atas hidayah tersebut. Itu makna di antara ihdinas siratal mustaqim. Kemudian jangan lupa menjauhi sebab-sebab yang bisa membuat kita mengingat kembali. Di antara kecerdasan seorang muslim, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Dia tahu kalau dia begini imannya bakalan turun. Dia tahu kalau dia bertemu dengan ini imannya bakalan turun. Dia tahu kalau dia buka situs-situs tertentu imannya bakalan turun. Maka jangan dia coba-coba. Saya pernah ditanya sama sebagian orang, saya ngisi di negara non-muslim, ikhwan sebagai orang Indonesia. Ustaz, bagaimana? Saya diundang sama teman-teman saya, Ustaz. Bulan Ramadan buka puasa bareng. Tapi saya tahu nanti kalau habis buka puasa mereka minum khamar. Apakah saya harus hadir? Saya enggak enak, Ustaz. Masalahnya saya pernah hadir, akhirnya saya ikut minum khamar juga. Dan itu kenyataan. Maka di antara hijrah, kita tinggalkan perkara-perkara yang bisa menarik kembali kita kepada masa lalu yang buruk. Di antaranya, kita tinggalkan teman-teman yang buruk. Agama kita lebih penting daripada teman-teman tersebut. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang saya meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti lebih baik. Kalau Anda meninggalkan teman-teman buruk Anda, Allah akan gantikan dengan teman-teman yang lebih baik, yang lebih setia, yang ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa mendakwai teman-teman, silakan dakwahi. Kalau tidak bisa, tinggalkan mereka. Kalau Anda lewat satu kampung, akan muncul nostalgia yang jelek-jelek, jangan lewat situ. Sebagian kawan, Ustaz, sini ada memori, sweet memory di sini, Ustaz. Ingat pacar lamanya. Inti jangan lewat situ lagi. Terkenang dengan pacar lama. Karena syaitan memang ingin mengembalikan kita kembali kepada kemaksiatan. Saya cerita tentang diri saya. Saya dulu suka main musik, main gitar, manggung ya. Iringan sana sini. Waktu saya meninggalkan musik, beberapa tahun saya mengalami sering saya mimpi main gitar. Setan tidak menggoda kita di tatkala kita terjaga, setan datang tatkala kita sedang tidur. Begitu saya bangun, alhamdulillah ya. Ternyata cuma apa? Mimpi. Dibuat kita ingat hal yang buruk. Tinggalkan kalau hal tersebut mengingatkan kita kepada masa lalu, buat kita terjerumus, jauhi tempat tersebut, jauhi teman-teman tersebut, jauhi situs-situs tersebut. Kalau kita ingin hijrah kita apa? Sempurna. Kalaupun kita ternyata terjebak, segera kembali, segera bertobat. Ustaz, saya sudah berhijrah, tapi kembali lagi, segera balik lagi. Bertobat kembali. Kembali lagi, jangan, enggak ada masalah. Yang penting seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah 3 tahun berhijrah. Di zaman fitnah ini saya sangat sering terfitnah dengan wanita. Emang ente aja? Ini suara jomblo. Dengar baik-baik. Maka saya sangat ingin menikah, namun orang tua belum mengizinkan. Tolong berikan nasihat kepada orang tua saya, Ustaz. Masya Allah.
Karena kebetulan mereka sedang hadir. Diam perhatikan. Kebetulan mereka sedang hadir. Ana seorang ikhwan dan mungkin akhwat yang ana suka juga hadir. Lengkap. Ya udah, sudah dengar nasihatnya. Jangan tahan-tahan anak untuk apa? Menikah. Kalau kita bisa bantu anak kita, Ustaz anak saya belum bisa mandiri, ya udah kita bantu. Kalau kita orang tua punya kemampuan, bantu dia sampai dia bisa mandiri. Saya punya kawan dari Saudi kemarin datang. Dia pernah jadi gubernur Madinah 10 tahun. Pernah wakil gubernur Madinah 10 tahun. Pernah jadi wakil gubernur Mekah mungkin 10 atau 15 tahun. Datang ngobrol berapa tahun, ini selalu kalau datang ngobrol. Dia cerita, kita jalan bareng kadang-kadang pagi-pagi. Dia cerita, Firanda saya dulu nikah kapan? Saya masih SMA saya nikah. Wih, bisa iya. Saya nikah masih SMA, saya tinggal di rumah bapak saya. Sampai saya punya anak 2 baru kemudian saya pindah rumah. Dibimbing sama bapaknya. Jadi bagaimana perhatian mereka agar anaknya terjaga. Kalau kita mampu untuk mengurus anak kita, suruh nikah cepat-cepat, apalagi zaman sekarang. Salah-salah pergaulan rusak enggak susah kembali lagi. Anak-anak kalau sudah terlanjur rusak, mau kembali lagi susah. Dia punya hobi yang rusak, mau kembali lagi susah. Nah, kalau dia ingin nikah, segera nikahkan. Dengar bapak-bapak, ini suara hati dari mana? Dari jomblo Medan. Ini bukan jomblo sembarangan, jomblo Medan, hati-hati. Sekarang saya tanya, antum anaknya berapa? Anak saya 10, Masya Allah. Itu baru laki-lakinya kan. Masya Allah. Jadi kalau antum bisa punya anak segera nikahkan. Kecuali memang ada hal yang memang membuat dia tidak boleh menikah atau hal tertentu, itu lain cerita. Tapi diskusikan. Ya. Kita tidak boleh mengkiaskan zaman kita dengan zaman anak-anak kita sekarang. Zaman kita dulu fitnah sedikit. Ya, sekarang fitnah luar biasa. Kemana-mana kita lihat fitnah. HP isinya fitnah toh. Di mana-mana lihat wanita ditebarkan ya. Iklan di mana-mana isinya cewek toh. Iklan HP-nya kecil, ceweknya gede. Bagaimana cara agar saya tidak lagi selalu ingin dipandang oleh ikhwan? Ulangi, bagaimana cara agar saya tidak selalu ingin dipandang oleh ikhwan? Padahal terkadang saya sudah memakai masker untuk menutupi wajah saya. Meskipun begitu, ada saja perasaan dalam hati ingin dipandang. Ini sama, ini jomblowati. Udah nikah aja lah. Udah begitu nikah. Ini bisa jadi wajib. Kapan orang nikah itu wajib? Kalau dia takut terjerumus dalam apa? Dosa. Jadi hukumnya wajib. Mohon nasihatnya untuk para ikhwan yang dengan alasan dakwah ia suka teleponan dengan wanita. Wih, mantap. Bahkan istri orang secara insens disertai canda tawa. Ya kita kalau ngomong wajar, sama siapapun enggak ada masalah. Wajar ada keperluan 5 menit, 10 menit, enggak ada masalah. Ya, suara wanita asalnya bukan aurat. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayu, akan ada orang yang hatinya berpenyakit. Ya, terpengaruh, ya, maka ucapkanlah perkataan yang wajar. Faqulna qaulan ma'rufan. Perkataan yang wajar. Kita ngobrol dengan kawan, dengan istri kawan, ada kawan hadir di situ, enggak ada masalah, yang wajar. Tapi kalau telepon berdua-duaan sampai ketawa-ketawa sampai setengah jam, ada apa? Ada apa demikian? Ya. Sampai suara itu fitnah. Ini kejadian nyata. Ada kawan urusan dakwah. Itu akhwat, dia minta jadwal, kalau enggak saya minta jadwal saya. Tapi lewat ada teman. Ngobrol lah teman itu, saya lihat teman ini kok ngobrol lama sekali sama akhwat tersebut. Ngobrol, entar lagi telepon, ngobrol lagi. Akhirnya teman ini tertarik. Mulailah kemudian dia bilang, "Ya ukhti, bisa enggak kita ketemu?" Di mana? Di pengajian. Ngapain? Saya ingin kenalan sama anti.
Kata ukti tersebut, saya sudah punya suami. Kenapa enggak bilang-bilang? Saya sudah terlanjur terfitnah katanya. Jadi suara itu bisa bikin, jangankan suara WA saja, enggak kita lihat wajahnya, enggak dengar suaranya, baca komentarnya bisa terfitnah enggak? Insya Allah ini akhwat komentarnya luar biasa, padahal copas. Iya. Kalau komentar dia bisa terfitnah, apalagi suaranya. Maka hati-hati ya. Kita sewajarnya bicara. Saya juga bicara dengan ikhwan, dengan istri-istri ikhwan bareng-bareng. Enggak ada mas. Tapi ada saatnya saya tidak berbicara. Saya tidak berbicara. Saya tidak punya nomor telepon istri-istri ikhwan. Tapi kalau saya ketemu mereka, saya ngobrol sama suaminya, sama istrinya biasa. Istri saya juga ada. Jadi kalau berdua-duaan ngobrol, semuanya lewat istri saya. Urusan perempuan lewat istri saya. Ya. Setiap ada WA masuk perempuan saya blokir. Saya blokir. Ya. Daripada ketahuan istri saya. Apakah sirah Rahiqul Makhtum bisa jadi rujukan? Rahiqul Makhtum buku yang sangat baik, dapat pujian dari para ulama. Ada sebagian riwayat-riwayat yang lemah. Jadi dalam menulis sirah memang tidak harus semuanya sahih. Ada para ulama yatasahhalun, ini mazhab Imam Ahmad, mazhab Ali bin Al-Madini, mazhab para ulama. Kalau ada sirah, riwayat-riwayat sahih, riwayat-riwayat yang lemah, selama tidak terlalu lemah, kedua tidak menyelisih akidah dan tidak menimbulkan hukum baru, dan dia hanya sekedar menyambung rangkaian cerita, maka itu dipakai dalam sirah. Dan ini tidak menimbulkan hukum. Tapi kalau sudah berbicara tentang halal dan haram, syaddadna, kami selektif kalau sudah bicara halal dan haram, apalagi akidah. Tapi kalau cerita dalam sirah, terkadang ada hadis-hadis dhaif seperti dalam Rahiqul Makhtum, enggak ada masalah selama tidak menimbulkan hukum yang baru. Dia hanya ada cerita perlu rangkaian. Rangkaian tersebut terkadang ada mata rantai yang hilang, ternyata riwayatnya lemah. Selama tidak sampai dhafan syadidan, tidak parah kelemahannya. Dan ini manhaj muhadditsin dalam masalah sirah. InsyaAllah ana sudah meninggalkan dosa-dosa ana terdahulu. Tapi istri mengungkit kesalahan ana yang dulu lagi. Apa yang ana sebaiknya lakukan? Nasihati istri. Kau nasihat, tapi bukan begitu caranya. Saya sudah berusaha melupakan. Jangan kau ingat-ingatkan lagi. Nasihat baik-baik. Ya. Bilang baik-baik dengan hati yang tulus kepada istri. Sambil dipijit-pijit, sambil diulus-ulus. Ya. Sayang, jangan begitu dong sayang. Nah, gitu. Baik-baik, sambil dibelikan emas, langsung. Antum cuma marah-marah saja. Kamu tuh gini-gini, tapi nggak dibeliin apa-apa, ya repot. Pulang bawa tas baru, tas ini hadiah dari saya. Sudah senang-senang cerita. Kamu jangan cerita-cerita lagi tentang masa lalu saya. Saya nggak ingin ingat-ingat seperti itu. Saya sedih kalau dengar cerita seperti itu. Sampaikan baik-baik. Baik, sampai sini saja kajian kita ya. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi jam 8 ya. On time ya. Karena jam 10 kayaknya saya harus jalan karena pesawat saya harus berangkat segera ya. Jadi jangan telat. Mudah-mudahan panitia enggak telat juga ya. Jam 8 on time kita mulai ya. Besok kajian agak panjang ya. Baik, demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih kepada panitia. Semoga Allah mencatat kebaikan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.